Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sore ini luar biasa ya. Di samping saya ada Bu Hurin. Beliau ini sebagai seorang pendidik, sebagai seorang penceramah, terus beliau juga sebagai seorang penulis, dan beliau buat saya yang lebih inspiratif lagi karena saya melihat beliau sebagai sosok ibu yang hebat gitu ya untuk anak-anaknya. Jadi monggo diperkenalkan Bu Hurin sekalian sama aktivitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa semuanya. Ini luar biasa, ini sebenarnya kalau jadi narasumber belum layak ini ya. Ini hanya sekedar sharing saja. Nama lengkapnya Rurin Elwi Farida. Saya asli Blitar, ya, kelahiran Blitar. Jadi di sini ini terdampar nih ya. Alhamdulillah dari tahun 2004 saya jadi pendidik, mengajar di Min 1 Bangkalan. Aktivitasnya selain juga mengajar, pastinya mendidik, mengawal generasi milenial ya, seperti itu. Saya juga putra-putri saya, 3 orang putra-putri saya. Kemudian juga kadang mungkin aktivitasnya di majelis-majelis taklim. Dan yang pasti yang belum lama ini saya tekuni sebenarnya menulis ya, kita menulis, giat untuk berliterasi karena kebetulan juga sebagai fasilitator Provinsi Jawa Timur bagian literasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Mungkin itu sekilas tentang saya, Mbak Ida. Bisa diceritakan anak-anaknya nih Bu Hurin. Ya, alhamdulillah dikaruniai 3 orang anak luar biasa, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama Lutfia Salsabila Putri Afifah, kemudian yang kedua Haris Arfashad Azka Maula, yang ketiga Fadlur Rahman Yusuf Al-Fahri. Ketiga-tiganya bersekolah di sini. Jadi yang pertama dulu dari SDN Banjarjo 3, kemudian melanjutkan ke pesantren. Ketiga-tiganya saya arahkan untuk ke pesantren dengan harapan mereka selalu terdidik dalam syariat-syariat agama. Karena saya sendiri merasa gini, saya nggak bisa ngajar mereka gitu ya. Jadi saya titipkan di pesantren agar selalu berada dalam kondisi lingkungan yang agamis, karena hati yang setiap hari mendengarkan tausiah, mendengarkan ilmu-ilmu agama itu insya Allah akan selalu terikat dengan itu. Kemudian yang kedua juga dari Min 1 Bangkalan juga, kemudian lanjut ke Pondok Pesantren Tambak Beras. Yang pertama tadi di Darul Ulum Peterongan, kemudian yang ketiga dari Banjarjo 3 juga, kemudian di SDN Dadap Rejo 1 di Kota Batu kemarin, kemudian lanjut di Tebu Ireng di SMP Sains Tebu Ireng. Itu 3-tiganya seperti itu. Gimana nih Bu Hurin membagi waktunya antara sebagai tenaga pendidik dan fokus sebagai ibu rumah tangga? Kalau bagi waktu sejauh ini tidak ada masalah yang berarti ya, karena kebetulan kalau dulu awalnya memang ketika anak-anak masih kecil-kecil agak kesulitan juga. Ketika itu suami kerja, kemudian sebelum berangkat, wah ini gimana ini anak-anak masih kecil-kecil harus disiapkan dulu. Kemudian ya pertama-tama dulu awalnya kita masih titipkan ke mertua seperti itu. Nanti saya ambil setelah ngajar, setelah itu awalnya. Alhamdulillah seiring anak-anak bertambah besar, maka waktu itu dengan sendirinya kita atur dengan sebaik-baiknya. Ya memang kalau kadang kok merasa kadang kekurangan waktu begini, memang sering kadang-kadang seperti itu. Tapi alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti lah seperti itu. Jadi tetap anak-anak adalah prioritas karena mereka investasi kehidupan kita. Jadi tetap anak-anak menjadi hal yang utama.
Dan karena juga profesi sebagai guru, kita juga bertanggung jawab untuk bagaimana mendidik anaknya orang. Itu yang kita juga harus tahu tanggung jawab kita sebagai guru, tidak hanya sekedar mengajar tapi mendidik, mengarahkan mereka untuk kalau saya mengistilahkannya untuk menjadi orang baik gitu aja. Baik dalam arti yang sebenarnya seperti itu. Jadi kalau bagi waktunya ya pokoknya sama-sama jalan seperti itu. Kadang mana yang dikorbankan ya kita lihat situasi dan kondisi, fleksibel aja seperti itu, karena kebetulan sekolah juga tidak terlalu jauh seperti itu, dekat. Jadi mungkin punya waktu untuk pengajian majelis taklim, terus kemudian pencerahan ini literasi dan sebagainya itu mungkin setelah anak-anak mondok ya. Nggih. Ya, kebetulan kalau majelis taklim dari dulu sudah, karena kebetulan kalau majelis taklim biasanya kan sore hari setelah waktu sekolah, kemudian malam anak-anak saya ajarkan untuk mandiri, mereka paling hanya tanya kalau tugas tuh benar-benar nggak tahu baru ke ibunya kayaknya, tapi selama mereka masih bisa menyelesaikannya sendiri silahkan selesaikan sendiri seperti itu. Jadi kalau taklim memang kebetulan dari dulu waktu anak-anak kecil malah kadang-kadang saya bawa, kadang seperti itu. Tapi ya sore atau malam pengajian ibu-ibu seperti itu. Jadi atau event-event tertentu seperti Maulid atau mungkin biasanya Muharram seperti itu. Jadi kita ngisinya emang tidak mengganggu hal-hal yang lain lah seperti itu. Fleksibel aja. Hal-hal apa yang paling disyukuri Bu Gurin? Alhamdulillah, yang pasti sebenarnya banyak ya. Hampir semua yang diberikan Allah itu saya syukuri. Karena emang prinsip saya yang pertama, emang bener ya, namanya manusia. Kadang kita itu ketika melihat nikmat orang lain kan suka, kok saya nggak seperti itu ya kan. Tapi bener kalau dawuh Gus Baha itu juga, agar hati kita benar-benar bersyukur, ya jangan melihat nikmat orang lain. Atau kalau saya pribadi justru begini, bagaimana apa yang sudah kita punya itu yang saya syukuri. Dan sampai hari ini saya bersyukur, yang pertama saya diberikan keluarga yang luar biasa, suami yang sangat pengertian, terima kasih. Ayah ini luar biasa, suami saya benar-benar mendukung di semua aktivitas saya. Kemudian juga yang pasti orang tua yang selalu mendoakan saya, luar biasa. Dan hari ini yang membuat saya sangat bersyukur adalah memiliki anak-anak yang hebat, anak-anak yang pengertian, anak-anak yang berprestasi, membanggakan saya, dan membuat saya semakin terpacu untuk menjadi ibu yang lebih baik. Karena jujur sebagai ibu sebenarnya masih banyak kurangnya, banyak sekali, tapi mereka itu sudah sangat luar biasa. Dan itu hal yang paling saya syukuri dalam hidup adalah nikmat itu. Yang pasti juga menjadi guru itu juga hal yang luar biasa, bisa memberikan ilmu, menularkan kebaikan ke arah kepada generasi-generasi, kepada anak-anak, mengarahkan mereka untuk selalu berbuat baik, memberi semangat mereka untuk menjadi orang yang harus terus belajar, tidak bosan belajar, semangat belajar. Itu adalah, saya merasa itu investasi yang harus selalu saya syukuri, karena ketika mereka melakukan apa yang saya katakan itu, saya dapat pahalanya dong. Saya dapat kebahagiaan yang tidak terperi seperti itu. Mungkin itu Mbak Ida sejauh ini. Pernah nggak Bu Gurin merasa di titik yang paling rendah gitu? Pernah, sangat pernah. Tahun berapa ya? Waktu itu saya mungkin merasa sebagai orang yang istilahnya gagal ya, stagnan. Ketika itu mungkin zaman-zamannya kita, karena medsos rame, jadi kita bisa melihat, wah teman-teman saya sudah di sana. Saya waktu itu di rumah saja tahun 2003 ya, 2002 menikah, 2003 itu kan sebagai ibu dan di rumah saja. Saya merasa benar-benar, wah kok ini terjadi saya sama kali merasa bahwa ya bukan berarti meremehkan jadi ibu tuh enggak, tapi ketika saya di rumah saja dan biasanya yang beraktivitas tuh saya merasakan beneran mati nih, pikiran ini nggak bisa kemana-mana, cuman pagi gendong anak kesana kemari gini gitu aja. Dan saya merasa waktu itu benar-benar ketika melihat teman-teman saya, teman-teman kuliah, teman-teman dulu asrama, teman-teman pesantren yang lompatannya ada yang sudah keluar negeri, ada S2, ada gini-gini, sakit hati itu rasanya. Jadi
bukan masalah iri, bukan. Tapi saya merasa gini, secara kapasitas personalnya saya merasa sebenarnya saya bisa. Saya punya kemampuan untuk itu, tapi kenapa saya masih ada di titik ini? Jadi kenapa saya ketika orang lain berlari saya kok masih jongkok gitu loh, nggak hanya duduk loh ya, jongkok itu. Jadi benar-benar terpuruk, saya merasa ya Allah, belum jadi apa-apa, saya masih apa? Saya hitung-hitung sendiri, kenapa? Lalu seberapa kebermanfaatan saya kok? Kenapa? Padahal ilmu yang saya perolehkan banyak sekali. Kenapa tidak bisa saya tularkan? Saya hanya di rumah gendong anak kesana kemari tanpa bisa memberikan apapun. Dari pagi nunggu suami pulang kerja, dari pagi siang cuma nunggu gendong anak seperti itu terus. Lihat TV, nyapu seperti itu. Saya benar-benar merasa bahwa memang tidak ada kegiatan lain. Namanya lihat TV paling infotainment lah. Ya sudah benar-benar ini pikiran ini nggak hidup. Nggak ada lagi semangat untuk berdiri. Begitu melihat waktu itu ada Facebook, awal-awal Facebook ya kan, kita lihat teman-teman, wah ada yang sudah S2 keluar negeri jadi dosen gini gitu, wah padahal kadang perasaannya gini, perasaan dulu pintaran saya nih daripada ini gitu kan. Kenapa dia begitu? Jadi ada semacam wah ini. Nah ya hari itu ketika sangat terpuruk, menyesal, menangis dan sebagainya. Tapi setelah itu kemudian mulai kenapa saya tidak mulai memperbaiki diri. Jadi setelah merasa sangat jatuh, terpuruk, baru dari situlah akhirnya titik baliknya muncul kesadaran bahwa saya harus berusaha entah apapun itu. Seperti itu aja. Iya, tadi kan hobinya Bu Kukin itu apa? Sholawatan. Dan teman-teman tahu enggak, saya tuh merasa bahwa suaranya Bu Kukin tuh enak banget. Jadi minta kelegaannya Bu Kukin untuk menyanyi sholawat sedikit aja. Nggih, monggo. Sedikit ya, mungkin sholawat Jibril aja ya, itu yang sering kita dengar. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Mau dilanjutkan? Lanjutkan. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Kukin. Enak banget ya suaranya ya. Ada enggak sih perbedaan, maksudnya posisinya Bu Kukin menempatkan diri sebagai seorang pengajar dan sebagai seorang ibu? Secara umum sebenarnya sama, karena ketika saya menjadi seorang pengajar, saya adalah orang tua bagi mereka di sekolah, dan ketika saya di rumah, saya ketika menjadi seorang ibu, saya juga guru untuk anak-anak saya, kan seperti itu. Tapi yang pasti spesifikasi tempat itu juga memberikan yang lain-lain. Ketika di sekolah, di sana ada sistem yang tidak bisa kita seperti di rumah ya kan. Kalau di sekolah seandainya bisa seenaknya seperti itu lah enak ya. Tapi tidak, kalau sebagai pengajar saya harus mengikuti aturan, ada sistem yang mengatur kita dan sebagainya. Dan sebagai seorang ibu sebenarnya murni, kita bisa mau kayak apa, anak saya mau seperti apa, itu murni dari diri kita sendiri. Tapi yang pasti jangan sampai kita keliru lah istilahnya seperti itu, mengarahkan anak dan juga keluarga ke arah yang terbaik. Dan yang pasti sebagai ibu maupun sebagai pengajar, tujuan kita adalah sama-sama menjadikan dan mengawal generasi ke depan lebih baik itu. Ini kita ngomongin pendidikan ya Bu Kukin. Pada saat terjadi pandemi kan pasti ada perbedaan yang besar ya,
pola pendidikan dari yang sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Monggo diceritakan bersama Bu Lulin. Terima kasih. Sebagai guru, saya mungkin sebagai apa ya istilahnya yang terdampak kita dengan pandemi ini yang paling ya, terutama juga ke murid-murid. Yang pasti pandemi dari awal hingga tahun ketiga ini istilahnya banyak sekali hal-hal yang membuat anak-anak itu kehilangan kemampuan. Jadi fenomena learning loss itu memang sudah terbaca ya di itu, bahwa fenomena di mana anak-anak kemampuan dan juga keterampilannya itu berkurang karena di pandemi ini mereka harus belajar di rumah. Dalam artian kita tahu bahwa rumah itu adalah tempat untuk bersantai, beristirahat, me time dengan keluarga. Ketika kemudian mereka terpaksa ya harus dari rumah, belajar dari rumah, memang bisa berjalan memang iya berjalan, cuman tidak maksimal. Dan kita juga tahu sendiri, kita sudah sama-sama tahu lah bagaimana ketika mungkin secara nilainya bagus-bagus, karena kadang ada beberapa orang tua mungkin yang apa ya istilahnya, wah tidak sabaran lah anaknya gini-gini, dan mereka juga banyak ibu-ibu ataupun apa yang mengeluh istilahnya karena mereka sudah harus dibebani dengan ngurus keluarga, masih ngurus tugas anak, masih ngurus ini dan itu sangat-sangat mengganggu sistem kita. Sehingga ya saya sendiri juga tidak menyalahkan karena emang kondisi ini benar-benar di luar prediksi ya, unpredictable, itu benar-benar di luar dugaan. Kenapa tahu-tahu ada pandemi, kemudian berubah frontal seperti ini, dan yang pasti pelan demi pelan kita mulai bisa beradaptasi, meskipun tentu saja bagaimanapun menurut saya sebagai seorang guru, saya merasa bahwa tetap aja dalam pertemuan terbatas seperti itu akan jauh lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan anak seperti itu. Ada enggak harapan yang belum dicapai atau mungkin yang masih dalam proses untuk dicapai? Ada. Saya tetap punya mimpi untuk mendapatkan S3. Syukur-syukur kalau bisa beasiswa sih. Seperti itu. Syukur-syukur lagi, yang pasti harus ada step yang lebih tinggi dari hari ini. Itu saja mungkin dari segi pendidikan ya. Kalau dari segi kualitas diri, yang pasti ada kehidupan yang lebih sempurna, yang lebih baik di semua sisi, yang mungkin masih banyak sekali kekurangan saya sebagai seorang ibu, sebagai guru, sebagai istri juga. Insya Allah kedepannya akan selalu ditingkatkan dari berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kemarin pernah ada seperti itu. Harapan untuk anak-anak Bu Lulin. Untuk anak-anak saya yang pasti doa terbaik untuk kesuksesan mereka dimanapun berada, dan ke depan mudah-mudahan mereka selalu bisa menjadi orang-orang yang menginspirasi, selalu menjadi orang-orang baik, selalu menjadi orang-orang yang berprestasi, berkualitas, dan ada di jalan Allah. Mungkin itu sebagai orang tua kita hanya bisa mendampingi, mengarahkan, adapun hasil akhir kita pasrahkan, tawakal kepada Allah. Tapi yang pasti dalam setiap doa selalu berharap anak-anak akan jauh lebih berhasil daripada kita yang hari ini. Karena ibaratnya orang kalau mengasuh anak itu ibaratnya ngumbulin layangan kalau orang Jawa bilang. Jadi harus lebih tinggi. Ketika orang tuanya hanya bisa sampai S2, anaknya S3. Ketika orang tua hanya bisa seperti ini ya, kalau bisa anaknya jauh lebih sukses. Seperti itu harapan sebagai orang tua untuk anak-anakku. Semangat selalu, sukses selalu dimanapun berada, sehat selalu. Mungkin seperti itu. Ini terakhir, mungkin ada hal yang mau disampaikan buat teman-teman yang sedang menonton ini. Ya, untuk semuanya pemirsa channel YouTube Ida, pada sore hari ini, malam hari ini, hal terbaik yang ingin saya tularkan bahwa pertama, selalu menjadi lebih baik dari hari kemarin, karena itu adalah orang yang beruntung. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang beruntung, hari ini kita harus selalu lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok kita pastinya harus jauh lebih baik dari hari ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teruslah bersemangat, selalu menggali apapun itu menjadi bagian terbaik dalam kehidupan kita. Kalau jadi ibu, jadilah ibu yang maksimal. Jadi guru, jadilah guru yang terbaik. Apapun profesinya, apapun posisi kita, usahakan selalu jadi yang terbaik. Mungkin seperti itu, dan yang pasti selalu diridhai Allah. Terima kasih.
Terima kasih banyak Bu Kurin ya untuk ilmunya yang sangat bermanfaat sekali nggih. Sami-sami. Nggih. Banyak belajar sekali untuk di konten kali ini. Bagaimana sih meskipun kita mempunyai profesi yang di luar, tapi kita juga masih punya tanggung jawab sebagai seorang ibu yang harusnya memang sama-sama bisa dilakukan dengan semaksimalnya nggih. Baik itu sebagai profesi maupun tanggung jawab utama kita sebagai seorang ibu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga konten ini memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Ini ada Gimana apa? kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat. Mana? Katanya mau syuting, tangannya dong. Halo apa? Halo. 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 Jangan lupa Jangan lupa like, comment, and share karena satu video gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur.